Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Falakul Aulia MPD selaku pengampu matkul kecerdasan majemuk, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1 Melinda Arilis Asriliana nomor NIM 039, Lisa Vidya Utami nomor NIM 042, saya sendiri Rohmatun Nafiah 044 dan Mbak Vina Kurotur Aini 048. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Melinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian kecerdasan. Menurut Stephen Gould dari Harvard tahun 1994, kecerdasan adalah kemampuan mental umum yang dapat diukur dengan kemampuan memberi alasan, membuat rencana, memecahkan masalah, bersifat abstrak, menghadapi ide-ide kompleks, belajar dari pengalaman dan melalui tes IQ, yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya dan genetika yang memainkan peran besar. Kemudian pengertian lain dari kecerdasan yaitu kemampuan untuk dapat memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk dapat menciptakan masalah baru yang harus dipecahkan, kemampuan untuk dapat menciptakan suatu pelayanan yang berharga di dalam kebudayaan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Navi. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kecerdasan majemuk. Menurut Howard Gardner, beliau berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Pendapat beliau ini telah menentang banyak teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logika, matematika, liquid, dan spesial. Selanjutnya, Howard Gardner memunculkan istilah multiple intelligence. Teori ini melihat dari sudut pandang anak sebagai individu yang unik. Pendidik dapat melihat bahwa ada beberapa varian dalam belajar. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama, faktor genetik atau bawaan lahir. Anak yang terlahir dari orang tua yang cerdas lebih mungkin untuk menjadi anak yang cerdas, asalkan dibesarkan dengan pola asuh yang benar. Yang kedua, faktor lingkungan. Interaksi dan hubungan keluarga, pendidik, lingkungan sosial turut mempengaruhi kecerdasan. Yang ketiga, faktor pendidikan. Ajaran anak belajar sejak dini untuk menstimulasi perkembangan otaknya. Yang selanjutnya yaitu faktor minat, faktor kematangan, dan faktor kebebasan. Nah, faktor kebebasan yaitu sediakan berbagai macam buku, alat musik, mainan, dan perlengkapan seni untuk menunjang minatnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik verbal. Di sini kecerdasan linguistik verbal itu adalah kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata yang mempunyai karakteristik seperti halnya senang mendengarkan cerita, senang bercerita, peran bermain kata, dan seperti tebak kata. Selanjutnya yaitu kecerdasan logis. Yang dimaksud dengan kecerdasan logis yaitu kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika. Hal apa saja yang dapat dilakukan yaitu seperti gemar bereksperimen, pandai mengategorikan sesuatu, melakukan pengukuran-pengukuran dengan analisa, kuantifikasi, dan memberikan penjelasan secara logis. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai tentang kecerdasan visual spasial. Di sini kecerdasan visual spasial itu adalah kecerdasan kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu. Karakteristik itu yaitu seperti halnya peka dan cermat dalam mengamati suatu objek, mampu berpikir dalam gambar,
mampu memvisualisasikan sesuatu dalam grafis, dan dapat mudah membayangkan bentuk-bentuk geometris atau bangun 3 dimensi. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Di sini, kecerdasan kinestetik yaitu adalah kecerdasan yang menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh. Karakteristik itu yaitu seperti halnya kecenderungan bertubuh atletis, menguasai banyak keterampilan fisik, memiliki keterampilan motorik halus dan kasar yang baik, merasakan dan mampu melakukan bagaimana seharusnya tubuh membentuk, dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide dan gerak kinetik lainnya. Cukup itu yang materi yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kecerdasan musik, yaitu tentang kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik. Karakteristik, mudah mengenali dan mengingat nada-nada, cakap mentransformasikan kata-kata menjadi lagu, pintar melantunkan beat lagu dengan bagus, peka terhadap ritme, ketukan, melodi, atau warna suara pada sebuah potongan komposisi musik. Selanjutnya yaitu tentang kecerdasan naturalis, yaitu kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam. Selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam. Karakteristik memiliki ketertarikan yang besar pada dunia luar, sangat berminat pada lingkungan bumi dan spesies, gemar mengumpulkan benda-benda alam, selalu ingin tahu mengenai detail benda dan makhluk sekitar. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya. Karakteristik memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan sosial, mampu mengetahui dan menggunakan berbagai cara saat berinteraksi, mampu bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya kemampuan intrapersonal, yaitu kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Karakteristik memiliki kepekaan perasaan dan situasi yang tengah berlangsung, mampu mengendalikan diri dalam situasi konflik, mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan sosial. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.